Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai one sample t-test atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai uji T satu sampel. Nah, pengujian satu sampel atau one sample t-test pada prinsipnya ingin menguji apakah rata-rata pada satu kelompok data berbeda secara nyata ataukah tidak dengan suatu angka konstanta tertentu. Nah, biasanya konstanta ini disimbolkan dengan simbol mu0. Angka tertentu tersebut atau mu0 adalah suatu konstanta yang ditetapkan oleh peneliti. Nah, hipotesis dalam uji one sample t-test itu adalah H0 menyatakan bahwa rata-rata sama dengan suatu konstanta yang sudah ditetapkan peneliti, yaitu mu0. Atau dengan kata lain, H0 sama dengan rata-rata sama dengan mu0. H1 menyatakan bahwa rata-rata tidak sama dengan mu0. Nah, ini merupakan rumus yang digunakan di dalam pengujian one sample t-test. Dasar pengambilan keputusan di dalam one sample t-test, jika T hitung lebih besar dari statistik T tabel, maka H0 ditolak. Nah, apabila kita menggunakan nilai signifikansi yang ada di SPSS misalnya, untuk uji dua sisi, maka jika nilai signifikansi dibagi 2, nilainya 0,025, maka H0 diterima atau gagal tolak H0. Sedangkan jika nilai signifikansi dibagi 2 nilainya kurang dari 0,025, maka H0 ditolak. Ketika H0 diterima, maka yang menjadi hasil dari penelitian adalah yang diungkapkan oleh H0. Sedangkan apabila H0 ditolak, maka yang menjadi kesimpulan dari penelitian adalah yang diungkapkan oleh H1. Nah, berikut adalah contoh aplikasi dari one sample t-test. Seorang dosen menduga tingkat motivasi belajar mahasiswa mencapai rata-rata 60 setelah dilakukan konseling. Untuk membuktikan dugaan tersebut, diambil sampel sebanyak 15 mahasiswa. Kemudian diukur tingkat motivasi belajarnya. Nah, data tingkat motivasi belajar adalah sebagai berikut. Ada 15 mahasiswa. Nah, dari masalah ini atau dari contoh kasus ini dapat diambil hipotesis bahwa H0 rata-rata tingkat motivasi belajar sama dengan 60. H1 menyatakan bahwa rata-rata tingkat motivasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 60. Nah, dengan menggunakan one sample t-test, kita akan dapat membuktikan hipotesis mana yang akan menjadi hasil dari penelitian ini. Cara untuk mengolah data menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Nah, untuk data ya kita bisa masukkan ke dalam SPSS seperti ini ya, di copy kemudian paste saja di dalam SPSS dan diletakkan di dalam data view. Kemudian Anda dapat memberi nama dari data tersebut, tingkat motivasi mahasiswa pada variabel view ya. Kemudian sebelum melakukan pengolahan data menggunakan one sample t-test, ada asumsi yang harus dipenuhi, yaitu adalah asumsi normalitas. Sehingga yang penting kita selanjutnya adalah melakukan pengujian normalitas ya. Caranya adalah klik analyze, kemudian descriptive
statistik, explore. Nah, kemudian variabel tingkat motivasi mahasiswa kita masukkan ke dalam dependent list, klik plot. Nah, kita pastikan bahwa normality plot with test ini sudah tercentang. Kemudian continue, klik OK. Nah, di sini akan kita dapatkan output dari uji normalitas. Karena data yang kita gunakan ukurannya hanya 15 atau kurang dari 30, maka normality test yang kita gunakan adalah Shapiro-Wilk. Nah, di dalam pengujian Shapiro-Wilk ini kita dapatkan nilai signifikansi sebesar 0,291. Nah, karena nilai signifikansi ini lebih dari alfa, sehingga kita simpulkan bahwa gagal tolak H0 atau terima H0, sehingga hasil dari uji normalitas ini adalah data berdistribusi normal. Nah, setelah data berdistribusi normal, maka selanjutnya kita dapat melakukan pengujian one sample t-test dengan klik analyze, kemudian compare means, one sample t-test. Tingkat motivasi mahasiswa kita masukkan dalam tes variabel, kemudian tes value-nya 60. Nilai 60 ini adalah nilai yang ditetapkan oleh peneliti. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari pengolahan data menggunakan one sample t-test. Di sini nilai signifikansi yang didapatkan adalah sebesar 0,237 ya. Nilai 0,237 karena kita menggunakan pengujian dua sisi, sehingga nilai ini harus kita bagi dua. 0,237 dibagi 2 bernilai 0,1185. 0,1185 nilainya lebih tinggi daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita gagal tolak H0 atau menerima H0. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat motivasi mahasiswa sama dengan 60 atau tingkat motivasi mahasiswa tidak berbeda nyata dengan nilai 60. Demikian penjelasan singkat serta tutorial pengolahan data menggunakan one sample t-test dengan software SPSS. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe.